rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan kemuliaan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat pilihan beliau di akhir hari kelak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program yang saya yakin Anda tunggu-tunggu, Cahaya Hati Indonesia, yang pada edisi hari ini disiarkan dari Masjid Jami Al-Ma'wa Tangerang. Dan pemirsa, mudah-mudahan Anda semua senantiasa diliputi kebahagiaan dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita senantiasa diliputi oleh rasa syukur kepadanya. Pemirsa, alhamdulillah Cahaya Hati Indonesia dibersamai oleh guru-guru kita. Yang pertama Kiai Haji Fikri Haikal MZ, kemudian Ustadz Aam Amiruddin dan juga Ustadz Kasifir, yang insya Allah beliau semua akan menyampaikan tema besar yaitu gaya hidup Islami masa kini. Dan kita tadi sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari hafid kecil kita, yaitu Sultan At-Tolah, yang membacakan surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ini adalah pesan bagi kita orang tua bahwa senantiasa seharusnya mendidik anak-anak kita dengan cara yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga anak-anak kita nanti menjadi penolong kita di akhir hari, di yaumil akhir nanti. Dan ini seharusnya menjadi salah satu gaya hidup Islami, gaya hidup seorang muslim. Salah satunya adalah dengan mendidik anak, mendidik keluarga dengan cara-cara Islami. Karena memang sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, apapun zamannya kita senantiasa harus mengikuti syariat Islam, termasuk ajaran-ajaran tentunya yang telah diturunkan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, langsung saja kita akan simak tausiah yang pertama, yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Fikri Haikal MZ dengan subtema beribadah menjemput ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, DKM Masjid Jami Al-Ma'wa, Kota Tangerang, Provinsi Banten, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah berkat izin Allah, siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan kewajiban menuntut ilmu yang merupakan bekal kita untuk masa depan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu kita curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara, kata orang hidup merupakan misteri. Cuma Allah saja yang mengetahui. Umumnya banyak hal kita manusia yang tidak mengetahui. Berapa lama usia kita hidup di alam dunia? Bagaimana cara kita mati? Di tanah mana kita akan mengakhiri hidup ini? Umumnya kita tidak banyak hal yang tahu
Yang kita tahu realitas yang ada di depan mata kita saja. Karena itu tujuan hidup dalam agama Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa usia kita nanti ketika ajal menjemput, kita nggak ada yang tahu. Apa yang hadir di sini ini ada yang tahu umurnya sampai umur berapa? Ada yang tahu? Mati kita dengan cara bagaimana? Ada yang tahu apa enggak? Waktu kita mati apa di Tangerang, apa di mana? Ada yang tahu? Yang diajarkan oleh agama Islam adalah perbanyak amal ibadah kepada Allah untuk menyongsong itu semua. Karenanya tujuan hidup manusia tidak lain dan tidak bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Ketika Nabi Adam diciptakan, Allah sudah memberikan tugas kepada Nabi Adam untuk jadi khalifah. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semua beribadah kepadaku. Manusia yang punya makna, manusia yang bermanfaat adalah yang ketika hidupnya banyak menebar kebaikan, kebajikan dan nilai ibadah. Gampangnya begini nih, Bu, amal ibadah, kebaikan, kebajikan yang kita kerjakan itu bukan buat nyenengin Allah. Ibadah yang kita kerjakan bakalan kembali buat diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebajikan, kebajikan itu akan pulang buat dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu akan menimpa dirimu juga. Artinya Allah enggak ambil keuntungan sedikit pun dari kebaikan yang kita kerjakan. Ibu bapak berbuat baik kepada saya. Itu sesungguhnya ibu bapak bukan nolongin saya, tapi nolongin ibu bapak sendiri dengan kebaikan itu. Sebab apa? Nilai ibadah, nilai kebaikan, nilai kebajikan yang kita kerjakan di alam dunia karena Allah, itulah nanti yang akan menemani kita perjalanan di akhirat. Tadi saya katakan kita semua pasti bakalan mati, benar? Nih yang hadir nih calon-calon jenazah semua ini. Betul? Nabi menyatakan nanti ketika jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganter kita cuma 3 tuh. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Amal yang dasarnya mencari ridho Allah. Nih yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Enggak mau nemenin masuk ke dalam. Maaf, bapak-bapak nih, Pak, kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau menemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri kepada kita, Pak, begitu jasad kita diturunkan orang ke dalam kubur, paling istri cuma berdiri di tepian, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar Mas ya. Mudah-mudahan Mas betah di dalam. Enggak usah naik-naik lagi, Mas." Bagaimanapun cintanya istri kepada kita, dia enggak mau ikut ke dalam. Padahal dulu masih muda pernah ngucap janji sehidup semati di bawah pohon toge. Jasad suami dipendem orang, bagaimanapun cintanya, enggak mau ikut ke dalam. Bu, sekarang giliran ibu-ibu yang mati duluan. Mati duluan.
Jangan mengharap suami mau nemenin masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Nggak ada suami yang nggak sedih. Apa suami nggak nangis? La ilaha illallah. Bercucuran air matanya. Mata yang kanan. Mata yang kiri memelotot nyari mana gantinya ini. Yang nemenin kita nggak lain adalah amal ibadah yang kita kerjakan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang bermakna adalah mereka yang hidup menyebarkan amal kebajikan, berbuat baik dan memperbanyak ibadah. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Iqbal, host kita itu. Mencetak anak-anak kita sesuai dengan syariat agama itu merupakan amal ibadah yang utama juga. Artinya menanamkan nilai keyakinan, menanamkan agama, menanamkan iman yang mantap ke dalam anak-anak kita. Mendidik mereka dengan nilai-nilai ajaran agama. Itu merupakan amal ibadah utama juga. Saya yakinlah ibu bapak yang hadir di sini nih, yang nonton di rumah, imannya mantap. Amin. Agamanya kuat. Akidahnya hebat, dan mudah-mudahan kita semua rombongan orang-orang selamat. Tapi ayo dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal di akhirat, yang utama diantaranya adalah mencetak generasi Islam yang akan datang. Mendidik, mengajarkan, menanamkan dan mewariskan agama Islam ke dalam hati anak-anak kita. Islam memang tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi nggak ada jaminan Islam tetap ada di kota Tangerang. Al-Quran nggak bercerita tentang Tangerang. Islam memang tidak mungkin hilang dari peta dunia. Tapi nggak ada jaminan Islam tetap jaya di Indonesia. Al-Quran juga tidak menceritakan Indonesia. Ayo belajar dari sejarah. Tariq bin Ziyad pernah membawa pasukan muslim mendaratkan kakinya di dataran Eropa. Masuk Serbia, menguasai Cordova. Islam pernah membawa kejayaan di Spanyol. Kapan? Dulu. Dulu. Sekarang Islam di Spanyol hanya tinggal kenangannya saja. Orang kalau cerita Spanyol bukan tentang Islamnya, tapi klub sepak bolanya. Kita nggak pengen Tangerang seperti Selvia. Kita nggak pengen negara tercinta Indonesia seperti Spanyol. Yang Islam satu saat hanya tinggal kenangannya saja. Maka sebagian amal-amal ibadah yang utama ada dalam mendidik anak-anak kita, generasi Islam di masa yang akan datang. Insya Allah nanti kita teruskan kembali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 700 tahun kabarnya Islam berjaya di Spanyol, akhirnya sirna. Bagaimana kelanjutannya dan bagaimana Indonesia seharusnya bisa bertahan dengan nilai-nilai Islam? Ustadz Fikri Haikal akan melanjutkan tausiahnya setelah jeda. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karenanya di antara ibadah-ibadah utama salah satunya adalah mencetak generasi Islami. Dan itu dimulai dari lingkungan rumah tangga kita masing-masing. Sebab rupa-rupanya harus saya katakan, sekarang ini ada upaya menjauhkan generasi muda Islam terhadap nilai-nilai ajaran agamanya. Ini hati-hati nih. Menjauhkan generasi muda Islam dari nilai-nilai ajaran agamanya. Biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam. Tapi masukkan budaya-budaya yang menyebabkan generasi muda Islam sedikit demi sedikit
jauh dari nilai-nilai ajaran agamanya. Ini terjadi saudara. Tanpa kita sadari ini sedang berlangsung. Lihat saja, kita ini dibanjiri budaya-budaya asing. Islam enggak antipati dengan budaya asing. Tidak. Islam itu moderat, terbuka. Selama membawa manfaat dan maslahat, Islam bisa terima. Tapi bukankah kita tahu bersama budaya asing, jangankan dengan nilai ajaran agama, dengan budaya luhur bangsa Indonesia, banyak sekali yang sangat bertentangan. Betul. Kadang-kadang kita juga sih orang Indonesia nih senang bener sama latahan. Bu, ibu tahu latahan? Ikut-ikutan. Nyontoh orang barat bukan teknologinya tapi westernisasinya. Bukan isinya yang kita ambil tapi kulitnya yang kita ikutin. Akibatnya teknologinya belum maju tapi orangnya udah pada ke barat-baratan. Ini westernisasi nih yang berkembang. Contoh gampang. Tanggal 31 Desember malamnya terjadi peristiwa pergantian tahun. Betul itu? Kota Tangerang yang katanya mayoritas beragama Islam, ternyata malam itu paling banyak yang ngikutin pesta pergantian tahun. Betul apa enggak? Itu bukan budayanya orang Banten. Itu bukan tradisinya bangsa Indonesia. Sengaja dimasukkan untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran agama dan tercabut dari tradisi luhur budaya bangsa. Apalagi anak-anak kita tuh Pak, Masya Allah, menyedihkan, memprihatinkan. Anak-anak kita lebih hafal kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember hafal di luar kepala. Coba suruh nyebutin bulan-bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Saya yakin jangan anaknya, bapak moyangnya juga nggak bakalan hafal itu. Betul. Disadari atau tidak, dibanjiri kita dengan budaya-budaya asing. Tujuannya menjauhkan dari nilai ajaran agama dan tercabut dari tradisi luhur budaya bangsa. Bergaul gaya barat. WhatsApp bro. Bergaul gaya barat. Mendidik dan menyekolahkan anak cara barat. Ayo kita lihat, budaya asing, faham materialistis masuk ke tengah-tengah masyarakat kita. Disadari atau tidak, banyak atau sedikit, ternyata membawa dampak pergeseran orientasi orang-orang tua muslim dalam menyekolahkan anak-anaknya. Tengoklah berbondong-bondong orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah bonafit. Dengan harapan dapat ijazah, dari situ ada jaminan pekerjaan. Ini faham materialistis. Soal agama anak mau dibagaimanakan, iman anak mau diapakan, orang tua muslim kadang sudah tidak peduli lagi. Dampaknya kemudian sangat memprihatinkan. Yayasan Islam, madrasah-madrasah sekarang ini menyedihkan. Dulu di tahun 80-an madrasah pernah jadi primadona pendidikan di Indonesia. Betul ya? Tapi sekarang kondisinya sangat menyedihkan. Madrasah yayasan Islam terkena penyakit yang disebut la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu gara-gara enggak punya biaya. Dampak dari berbondong-bondong orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah bonafit. Bolehlah, silakan saja. Tapi yang saya maksud adalah panggil guru private.
tanamkan nilai-nilai ajaran agama supaya imannya juga makin mantap kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu dimulai dari keluarga, tanamkan ajaran agama yang mantap ke dalam hati anak-anak kita. Bahkan masih ada loh zaman now, kalau anaknya mau mondok ke pesantren, masih ada orang tuanya yang gak setuju. Ini dampak faham materialistis budaya asing nih. Anak mau mondok ke pesantren, orang tuanya masih ada yang gak setuju. Saya nggak tahu di Tangerang kota nih ada nggak yang kayak begitu nih? Ada, yang mana orangnya? Anak mau mondok ke pesantren, orang tuanya nggak setuju. Masya Allah. Nah, nggak usah mondok ke pesantren lah. Lulus dari pesantren paling juga cuma jadi ustadz. Proyeknya tahlilan, ngarepin orang mampus. Apalagi maaf ya, punya anak perempuan mau dilamar sama santri, biasanya orang tuanya nggak setuju tuh. Neng, nggak usah nikah sama santri lah, paling juga kamu cuma jadi istri ustadz. Tiap malam dikasih makan nasi berkat. Bapak ibu saudara-saudara, nilai-nilai ajaran agama lentur luntur, faham materialistis, budaya asing menguasai. Dulu Kota Tangerang nih, Provinsi Banten, masyarakatnya dikenal taat dengan agama dan kuat megang tradisi budaya. Betul ya? Orang-orang Tangerang nih dikenal taat sama agama, kuat megang tradisi budaya. Dulu di sini ada satu tradisi nih. Kalau anak perempuannya dilamar orang, calon mertua akan bertanya kepada calon menantunya tuh. Kamu mau melamar anak saya, memangnya kamu sudah berapa kali khatam Al-Quran? Sudah berapa juz yang kamu hafal? Kitab apa yang sudah kamu kuasai? Dulu, lihat budaya asing gencar masif masuk ke tengah-tengah masyarakat kita. Tradisi kayak begini sudah nggak pernah kita dengar lagi. Betul. Yang ada kalau anak perempuannya dilamar orang, calon mertua akan bertanya status sosial, pekerjaan, aktivitas. Materialistis. Kamu ngelamar anak perempuan saya, emangnya kamu udah kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya pakai motor bebek, apa soang atau apa? Soal iman anak. Soal mantunya bisa baca Quran apa enggak, nomor 18. Soal mantunya sholatnya benar apa enggak, mertuanya aja enggak pernah sembahyang. Karena itu amalan ibadah di antara yang utama mendidik generasi kita menjadi generasi yang syar'i. Karenanya dimulai oleh orang tua, ibu bapaknya menerapkan ajaran agama dalam kehidupan berumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai Haji Fikri Haikal atas tausiahnya dengan subtema beribadah menjemput ridha Allah, dan salah satu yang disoroti adalah bagaimana para orang tua, utamanya orang tua muda yang memiliki anak-anak yang masih kecil ini bisa mengarahkan anak-anaknya agar senantiasa menjadi anak-anak dengan generasi tauhid yang memiliki akidah yang lurus. Karena bagaimanapun kita nanti di akhirat akan ditanya pertanggungjawaban kita untuk anak-anak kita. Kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita memberikan mahkota di hari kiamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, kita akan dengarkan tausiah yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Kasifir dengan subtema halalan thayyiban adalah keharusan. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Yang tidak menjawab salam saya doain tidak masuk neraka. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa jamaah Cahaya Hati iNews yang insya Allah selalu dimuliakan Allah. Amin.
Ya, banyak orang di zaman now punya prinsip hidup H2O. Apa itu? Halal haram oke. Nggak peduli yang haram, yang penting bisa makan masuk perut, kenyang. Ini bukan prinsip seorang muslim, seorang mukmin. Karena orang muslim selalu memperhatikan makanannya dia, minumannya dia. Karena setiap makanan dan minuman kalau kita makan jadi daging. Kalau daging yang tumbuh dari badan kita dari yang haram, na'udzubillah min zalik, kita bisa masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging nih di badan kita, kalau ada yang tumbuh dari yang haram, nerakalah tempat tinggal kita. Makanya seorang muslim perhatikan cara dia nyari rizki. Ketika dia udah dapat rizki, dia beli lagi nih makanannya yang halal. Kemudian masuk ke dalam perut dia, dia harus pastikan benar-benar itu halal. Karena makanan yang halal bisa membuat doa kita diijabah sama Allah. Makanan yang halal ketika kita mengangkat tangan minta apa aja sama Allah, Allah penuhi permintaan kita. Pernahkah ibu mendengar sebuah kisah yang disampaikan baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah indah, kisah dahsyat penuh dengan hikmah. Nabi pernah bercerita, kana rajul yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi. Dulu kata Rasulullah, ada seseorang yang dia melakukan perjalanan jauh, bajunya kusut, rambutnya nggak kesisir. Ini menunjukkan dia capek, letih. Dan padahal dia harusnya doanya dikabulin nih. Kalau kita musafir, doa dikabulin nggak? Ibu pergi musafir nih dari rumah ke sini nih, perjalanan apalagi buat ibadah. Wah, kita doa dikabulin, harusnya dikabulin. Tapi kata Rasulullah, orang ini doanya nggak dikabulin. Padahal dia udah capek, dia minta sama Allah dengan kerendahan hati, dia minta kepada Allah dengan kepengen doanya dikabulin, tapi nggak dikabulin juga. Kenapa? Apa kata Rasulullah sebabnya? Kenapa? Famat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabaluhu. Orang ini makanannya makanan haram, orang ini minumannya minuman haram, orang ini seluruh isi perutnya yang haram. Allah nggak akan mungkin kabulkan doa orang ini. Subhanallah. Jadi pentingnya kita memperhatikan apa yang kita makan, bagaimana kita mencari rizki. Ibu, konon katanya, pernah dengar nggak kisah Imam Asy-Syafi'i? Pernah nggak dengar kisah Imam Asy-Syafi'i? Ini di sini kenal Imam Syafi'i nggak? Kenal? Kenal di mana? Imam Syafi'i lahir di mana, Pak? Lahir di Gaza, Palestina. Katanya bapaknya namanya Idris, nama Imam Syafi'i itu Muhammad. Nama bapaknya Idris. Ini Idris ini katanya pernah makan buah delima atau apel. Yang dia ketemu di sungai, dia lapar. Udah gak kuat. Akhirnya dia lihat, wah ini kayaknya ada apel nganggur nih. Dia makan, Pak. Udah 3 potongan baru sadar. Ini apel punya siapa nih? Pasti ini apel punya orang apa punya kucing? Pasti punya orang. Bukan punya siapa-siapa, ini pasti ada pemiliknya nih. Akhirnya dia cari di dekat sungai yang ada perkebunan apelnya. Ketika dicari perkebunan apel, dia pegang nih apel. Pak, ini jenis apel ini punya siapa ya Pak? Kata bapak yang punya kebun, ini punya saya. Ini Anda memakan apel saya yang jatuh. Subhanallah Pak, tolong halalkan apelnya buat saya. Pak, tolong Pak, saya nggak tenang hidup saya kalau apel ini Bapak belum ridha, belum ikhlaskan, belum halalkan. Subhanallah, ini yang pemilik kebun ini kaget Bu. Lihat ada orang yang warok, hati-hati dalam memakan makanan ke dalam perut. Akhirnya kata sang pemilik kebun, saya nggak maafin. Kalau kamu mau saya maafin, saya halalin syaratnya 1. Kamu harus jaga kebun saya 1 bulan. Akhirnya Bu, kebunnya dijagain 1 bulan. Selesai sebulan, datang lagi dia ke pemilik kebun. Pak, saya sudah menjalankan tugas, sekarang saya mau pulang. Apa kata pemilik kebun? Gak bisa.
kamu belum boleh pulang. Satu syarat lagi baru saya halalin apel yang kamu sudah makan. 3 gigitan itu. Apa kata pemilik kebun? Kamu harus nikahin anak saya. Wah kaget. Hah? Disuruh nikahin anak bapak? Iya. Kamu akan saya nikahin anak saya tapi anak saya matanya buta. Anak saya kupingnya tuli. Anak saya kakinya lumpuh. Waduh Bu, mau gak Bu punya menantu kayak gitu? Pak mau gak punya bini kayak gitu Pak? Mau carinya yang cakep dong, yang bening. Ya, akhirnya didatengin nih Pak. Dia bilang gak apa-apa, yang penting Bapak halalin apel itu biar saya gak masuk neraka, subhanallah. Biar saya gak tersiksa selama-lamanya di akhirat, gak apa-apa Pak. Saya nikahin anak Bapak. Akhirnya ijab kabul, dia belum lihat ijab kabul dulu. Ijab kabul pas dia masuk kamar, dia buka tirai di tempat tidur cewek perempuan ini, anaknya Bapak ini. Pas dia buka tirai, ternyata gadis cantik, putih, jelita, matanya indah, rambutnya terurai. Kaget dia. Wah, keluar lagi dia dari kamar, dia bilang, "Pak, saya salah alamat. Yang Bapak ceritain kan matanya buta, ini enggak, matanya bagaikan permata. Yang Bapak cerita katanya dia tuli, enggak, dia bisa mendengar. Yang Bapak bilang dia lumpuh, enggak, dia sehat walafiat. Kenapa Bapak berbohong sama saya?" Iya, itu anak saya kenapa buta matanya? Karena dia nggak pernah melihat yang haram. Dia nggak pernah minta selfie sama laki-laki yang bukan mahram. Ada nggak di sini yang minta selfie? Banyak. Awas ya nanti minta selfie. Ini anak saya matanya memang buta karena dia nggak pernah lihat laki-laki yang bukan mahram. Kakinya kenapa lumpuh? Karena kakinya nggak pernah berjalan ke tempat maksiat. Kakinya nggak pernah berjalan ke tempat yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Dan kenapa saya katakan tuli? Karena anak saya nggak hobi dengerin gosip. Kalau ada acara gosip di TV sama acara cahaya hati, acara gosipnya dimatiin. Cahaya hati yang dinon. Nah, dulu emang ada TV. Kok iya aja. Anak saya nggak mau dengerin hal-hal yang nggak manfaat. Kupingnya selalu dengerin Quran, dengerin ceramah, dengerin nasihat. Akhirnya Bu nikah, berumah tangga, Allah karuniakan anak namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i nama kakeknya. Subhanallah, ulama mazhab, ulama fikih yang terkenal seantero dunia. Kenapa? Karena bapaknya makan makanan yang halal. Subhanallah. Makanya kalau kita pengen doa kita dikabulin, dari sekarang cek makanan kita. Kalau nggak haram, kalau nggak halal, misalkan haram, udah terlanjur istighfar. Taubat sama Allah, taubatan nasuha. Mungkin ada makanan-makanan yang syubhat, makanan-makanan yang gak jelas nih. Halal apa haram, sekarang kita istighfar. Dan sekarang nih setelah dengar ngaji kita yang hari ini nih, next ke depannya makan makanan yang halal. Ibu tahu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang doanya paling didengar sama Allah. Sampai diberikan julukan dalam sejarah Islam, mujabud da'wah. Orang yang doanya paling dijawab Allah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena dia mengamalkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaiki makanan kamu. Jangan sampai ada makanan yang haram masuk perut kamu, maka kamu akan jadi manusia yang paling doanya didengar Allah. Akhirnya Sa'ad Bu selalu mengecek makanan dia yang halal aja yang masuk ke dalam rumahnya dia. Anak istrinya yang makan. Dan Sa'ad Bu terkenal dengan doanya yang mustajab. Satu saat pernah Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah. Katanya korupsi. Katanya sholatnya gak bener. Akhirnya dia angkat tangan. Ini hati-hati nih, jangan pernah zolimin orang. Akhirnya dia angkat tangan. Dia bilang sama Allah, ya Allah, siapa yang udah fitnah saya, atil umrahu wala tumithu illa alal fitnah. Wahai Allah Azza wa Jalla, ini orang yang udah fitnah saya, tolong jangan sampai dia dimatiin dulu sebelum dia kena fitnah.
Karena dia udah nyakitin perasaan saya. Dan ya Allah panjangkan umurnya dia. Akhirnya Bu yang fitnah Sa'ad umurnya 100 tahun. Kerjaannya di pinggir jalan. Kalau ada udah umur 100 tahun udah kakek-kakek giginya ompong. Kalau ada gadis-gadis cewek lagi lewat suka godain cewek. Akhirnya cewek yang digodain itu nimpukin batu sama dia. Dihinakan sama Allah. Apa kata orang laki-laki bapak-bapak tua yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas? Asobatni da'watu Sa'ad. Saya udah kena doanya Sa'ad. Tuh, kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas selama hidupnya selalu memperbaiki makanannya, minumannya sehingga dia menjadi orang yang mustajabut da'wah. Ibu yang dimuliakan Allah, bapak, saudara, cahaya hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kalau kepengen rajin ibadah, baca Quran kita enteng, zikir juga kepengen jadi hobi kita makan makanan yang halal. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Lihat Allah Azza wa Jalla memerintahkan para rasul dan orang-orang beriman, wahai para rasul makanlah makanan yang halal dan beramallah soleh. Lihat makanan halal digandengkan dengan amal soleh. Apa kata para ulama? Ini menunjukkan kepada kita kalau pengen mudah beramal soleh maka konsumsilah makanan yang halal. Maka Allah akan mudahkan engkau beramal soleh. Lihat kisah 3 pemuda yang masuk ke dalam sebuah goa. Tiba-tiba hujan deras, ada batu besar menutupi pintu goa. Mereka kehabisan oksigen, mati hampir. Sudah nggak ada kesempatan hidup lagi udah. Batu besar nutupin goa. Akhirnya 3-tiganya doa dengan amal soleh masing-masing. Kata para ulama, kenapa mereka mampu beramal soleh? Karena makanan mereka makanan halal. Yang satu doa, ya Allah, saya punya orang tua yang tua renta. Setiap malam saya kasih susu orang tua saya, baru saya kasih ke anak istri saya. Jadi saya pelihara sapi, susunya saya peres, saya kasih ibu bapak saya dulu, baru saya kasih anak istri saya. Kalau zaman now, yang dikasih anaknya dulu apa istri apa ibunya dulu? Yang dikasih istrinya dulu apa bapaknya dulu? Seorang istri, suaminya bilang, "Mah, papa punya duit 100 juta, papa mau kasih ibunya papa 100 juta semuanya, mama dikasih doa doang." Ibu kira-kira marah apa enggak? Wah, ini bahaya nih, bahaya nih. Ini kata laki-laki yang tersesat di goa apa, yang hampir mati ini, dia bilang, saya mendahulukan ibu bapak saya, baru saya mendahulukan istri dan anak-anak saya. Akhirnya dia doa, Allahumma ja'al in kana ma fa'altuhu ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Ya Allah, kalau yang saya lakukan ikhlas karena buah saya makan makanan yang halal, tolong selamatkan saya dari goa ini. Akhirnya batu besar yang menutupi goa bisa kegeser. Yang satu lagi doa, ya Allah, dulu saya punya sepupu cantik jelita. Saya seneng bener sama dia. Saya mengatakan I love you. Saya suka sama kamu, tapi ditolak. Ditolak, dia bilang enggak, saya enggak suka sama kamu. Sakit hati enggak tuh Pak? Cinta bertepuk sebelah kaki. Cinta bertepuk sebelah tangan. Sakit hati Pak, sakitnya di mana Pak? Akhirnya berselang beberapa waktu wanita ini Bu, kebunnya kena paceklik, kena hama, bangkrut usaha bapaknya. Jadi orang miskin, makan aja susah. Sepupunya ini datang lagi ke dia nih yang cewek. Mas, minjem duit dong. Keluarga saya kelaparan. Apa kata dia? Dulu saya pengen suka sama kamu, kamu tolak saya dalam hati. Sekarang lah saya balas dendam. Oke, kata dia, saya kasih kamu uang 120 dinar. Saya kasih uang kamu 120 dinar, tapi syaratnya satu, kamu mau saya zinahi 1 malam. Jadi cinta 1, apal aja Bu. Jadi saya zinahin 1 malam. Apa kata wanita ini? Ya udah deh, daripada kelaparan kita zina. Ketika hampir zina, subhanallah Ibu, tiba-tiba wanita sepupu ini ngingetin dia tentang kebesaran Allah. Mau zina hampir.
Ya Abdullah, ittaqillah, la yahillu laka an taf'alu hadha. Wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Jangan, kita nggak boleh beginian nih, kecuali KUA. Kecuali halal dulu, ijab kabul dulu. Nggak boleh nih, pacaran nggak boleh. Nggak boleh nih pegang-pegangan. Nanti kalau sudah halal, ayah saya merestui baru. Kita nanti begini nih. Begini maksudnya apa tuh? Disensor gitu. Akhirnya Bu, dia ketakutan, laki-laki ini takut dia kepada Allah Azza wa Jalla, dia pakai lagi pakaiannya dia. Dia bilang, ini uang 120 dinar. Ibu bayangkan ya, 120 dinar itu Bu, 1 dinar kurang lebih 4 gram. Emas 1 gramnya berapa? Ini kayaknya tukang emas semua. Ini bapak-bapak juga emas nih, emasnya 80 kilo. Ya, emas itu 500 ribu ya Pak, kurang lebih deh. Jadi satu dinar itu 4 gram. Jadi 2 juta kali 100 berapa deh? Kurang lebih 300 jutaan. Itu dikasih cuma-cuma gratis. Udah nih, karena kamu sudah mengingatkan saya tidak bermaksiat, ambil semua harta saya. Karena saya selamat di hari kiamat, saya ambil. Apa kata dia ketika dia kesusahan di dalam gua? Ya Allah, kalau yang saya laksanakan ini ikhlas, mengharapkan pahala darimu, selamatkan saya dari gua ini. Akhirnya dia selamat. Kemudian cerita ini luar biasa dalam kisah hadis sahih Imam Al-Bukhari, Imam Al-Muslim. Maka jamaah rahimakumullah, makanan yang halal akan mendorong seseorang mampu dan mudah melaksanakan amal soleh. Yang mana amal soleh ini kalau kita mampu lakukan akan memudahkan semua kesusahan kita, akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kita. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia jaga badannya, dia jaga perutnya dari makanan yang haram enggak mau masuk, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan dia jalan keluar, utang lunas, amin. Jodoh dekat, amin. Apalagi deh? Apalagi ya, dapat keturunan, amin. Bisa jadi kita belum dapat keturunan, ada dosa, makanan yang haram, doa nggak dikabulkan. Makanya kita minta sama Allah Azza wa Jalla doa kita dikabulkan dengan apa kita bertaubat dari makanan-makanan yang haram. Karena tidak ada manusia yang paling jelek di muka bumi ini. Di hari kiamat nanti, tanda hari kiamat adalah mereka yang suka tidak peduli dengan makanan yang dia makan. Apakah makanan yang halal apa haram. Sayati zaman ala nas. La yubalil mar'u min aina akhadha aminal halal aminal haram. Akan datang satu masa yang mana masa itu orang gak peduli lagi dari mana rezeki dia ambil, dari yang halal atau dari yang haram. Jazakallah Ustadz Kasifir dengan subtema halalan thayyiban adalah keharusan. Tidak hanya pada makan, namun tingkah laku segala amal yang kita lakukan harus dilingkupi dengan kehalalan agar hidup kita berkah dan doa-doa kita dimudahkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi athar, menjadi bekas kehidupan kita yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah yang terakhir oleh Ustadz Aam Amiruddin dengan subtema hidup berkah tanpa kebohongan. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahwal azizul ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Subhanallah, ananda kita ini sudah hafal 2 juz 30, 29. Ibu bapak berapa juz? Ya. Juz 30 hafal 3 surat, Inna atoena wal asri dan kulhu. Ya ibu bapak, alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tadi Ananda membacakan surat Al-Mulk, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang memberikan kehidupan, kematian, Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita. Allah akan lihat siapa di antara kita yang paling bagus karyanya, yang paling bagus amalnya. Ibu bapak, 100 tahun lalu ada di mana? Jangan ngarang, Sukabumi, Sukabumi. 100 tahun lalu ada di mana? Di alam ketiadaan. Kata anak sekarang apa? Nothing, tidak ada. Jadi 100 tahun lalu kita ada di mana? Alam ketiadaan. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Insan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang pada manusia suatu masa di mana pada masa itu kamu tidak bisa disebut apa-apa, alias tidak. Berarti 100 tahun lalu kita ada di mana, Bu? Alam ketiadaan. Udah dikasih tahu alam ketiadaan, wallahu a'lam wallahu a'lam. Nah, ada di mana, Bu? Alam ketiadaan. Memang jawaban yang paling aman tuh wallahu a'lam. Ya kan? Alam ketiadaan. Lalu dari tiada menjadi ada. Dari nothing menjadi something, dari tidak ada menjadi ada. Di mana kita berada? Di dalam rahim. Ada yang bilang, di mana kita berada? Di dunia. Masa pluk aja ke dunia gitu. Jadi dari alam ketiadaan masuk ke alam kedua namanya alam rahim. Siapa yang berjasa di alam rahim, Bu? Ibu. Terus Bapak mau dikemanakan? Emang Bapak gak punya peran apa-apa? Siapa yang berjasa? Ayah dan ayah dan bun. Siapa yang paling menderita? Nah itu. Jadi peranan suami jangan dilupakan dong. Hargailah walaupun sedikit. Nah jadi artinya yang kedua kita di alam rahim. Siapa yang berjasa? Ayah dan ibu. Siapa yang paling menderita? Ibu. Nah ini yang dijelaskan di Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ayah bundanya. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapa? Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya hamil susah payah. Wa wada'athu kurhan. Melahirkannya susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui butuh waktu 30 bulan. Hamil dan menyusui butuh waktu 30. Hamilnya 9 bulan, menyusuinya 21 bulan. 30 bulan. Jadi ibu, bapak, hadirin, serta jamaah yang Allah muliakan. Cahaya Hati Indonesia. Jelas di sini bahwa ternyata setelah kita tidak ada, menjadi ada di alam rahim. Kepada siapa kita harus berbakti? Ibu. Kepada siapa? Ibu. Kepada siapa? Ibu. Kepada siapa? Ayah. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena memang ibu lebih menderita. Tapi ibu hati-hati. Kalau ibu disebut ibu, berarti omongan ibu juga harus hati-hati. Karena omongan ibu lebih tajam daripada bapak. Makanya kalau anak ngomong apa, aminkan. Terus jangan bicara buruk sama anak. Mama aku pengen jadi pilot, ya sok. Mama doain kamu jadi pilot yang hebat. Gitu, jangan. Mama aku pengen jadi pilot. Pilot, naik kursi ketakut kamu pilot. Nah, nggak boleh gitu. Mama aku pengen jadi hafid, ya mama doain. Kamu jadi hafid yang hebat, yang bisa mengamalkan Islam, mengajarkan Quran kepada yang lain. Sok mama doain, kamu jadi hafid. Ibu tuh kudu begitu, jangan mama aku pengen jadi hafid. Hafid, kuliah juga gak tamat-tamat kamu teh.
Memang anak tuh pernah ngapalin kuliah nggak tamat-tamat. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu. Kata ibunya teh sambil nyuci piring, lakum dinukum. Tiba-tiba anak pengen jadi hafid, harus diaminkan. Mama, aku pengen jadi dokter. Ya, mama doain, kamu jadi dokter yang hebat. Ya, yang cerdas, yang pinter, yang bisa banyak nolong orang. Sok mama doakan. Gitu. Jangan, mama aku pengen jadi dokter. Dokter ranking sesuai jumlah murid kamu mah. Murid 30 ranking 30 kamu mah. Murid 20 ranking 20. Pernah masuk 10 besar, muridnya 10 orang. Dokter mah kudu pinter. Dokter. Nah maaf, suka ada nggak kadang ibu yang begitu? Nah nggak boleh, karena kata Rasul ibumu. Berarti jadi ibu itu bicaranya kudu bagus, kudu positif. Anak bawa motor, celaka kamu gerak, cilaka gerak. Kan suka gitu ya? Nggak boleh gitu. Anak, ya Allah jangan kebut-kebutan biar selamat. Apa? Biar cilaka gerak. Nah ini hati-hati ya. Nah saya lagi cerita apa Pak Bu? Lagi cerita apa? Pertama kita di alam ketiadaan. Yang kedua di alam rahim. Nah dari alam rahim lahirlah kita ke dunia. Sekarang ini alam dunia. Dunia itu apa? Dunia itu memiliki 3 ciri menurut surat An-Nahl 9697. Pertama, dunia itu fana. Ma'indakum yanfad, yang ada di genggamanmu habis. Rambut Bapak tadinya hitam, mulai ada putih-putihnya. Kalau teman saya usianya 60, nggak ada putih-putihnya. Hanya ngegaris ada di sini 2 cm, hitam. Rontok maksud saya. Kan gitu. Tidak ada uban, rontok. Ya. Ibu maaf, kalau baju ibu 5 tahun lalu masih ada, cukup enggak sekarang? Enggak, terima kasih atas kejujurannya. Berarti sekarang ada perkembangan kan? Bapak dulu rata, dada, perut rata, sekarang ada kemajuan. Ya, pipi waktu ibu 19 tahun, semut nggak bisa lewat. Semuanya berjatuhan karena pipi ibu mulus banget. Sekarang semut lewat, kata semut enak, sekarang banyak tangga. Karena sudah mulai banyak itu yang namanya dunia apa? Fana. Apa Bu? Iya lihat lidah bibir saya, fana. Ada mah fana. Jadi dunia itu yang kedua dunia itu ujian. Selama kita hidup ujian akan ada. Coba ibu ya anak masih kecil ujian. Remaja ujian. Nanti anak kita sudah dewasa ujian. Anak kita sudah punya suami ujian. Gitu. Setiap orang oleh Allah akan diuji dengan 2 hal. Baik dan buruk. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kami akan mengujimu wahai manusia dengan kebaikan dan keburukan. Boleh jadi kita diuji dengan kebaikan seperti Nabi Sulaiman. Diberi ilmu yang luas, diberi kedudukan yang tinggi, ya diberi harta yang melimpah. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah, apa syukur atau kufur. Jadi ibu kalau lagi diberi kenikmatan kudu bilang ini karunia Allah. Ibu putra berapa? 2, kok gak pernah kelihatan? Iya yang 1 lagi sekolah ambil doktor di University of Southern California, Los Angeles, Amerika Serikat. Dapat beasiswa dari Fulbright. Ya Allah ibu meni pinter putranya. Hari yang kedua Bu, yang kedua mah di Tokyo Institute of Technology. Lagi ambil program magister. Ibu ya Allah putrana meni pinter-pinter. Ibu jawabnya apa? Alhamdulillah ini karunia. Apa aku syukur atau Ibu kan jawabnya nggak gitu. Ibu putranya meni pinter. Ya iyalah ibunya nih. Ibu. Kalau ibunya bodoh anaknya juga bodoh. Ibu. Kadang sok itu enggak?
Ya, enggak di sini mah ya. Jadi ternyata kalau kita dapat ujian kenikmatan kudu tapi boleh jadi kita diuji dengan penderitaan. Seperti Nabi Ayub diuji dengan penyakit, diusir dari lingkungannya karena dianggap penyakitnya menular. Di pengasingan ditinggalkan oleh istrinya, tapi Nabi Ayub sabar. Jadi boleh jadi kita diuji dengan baik, boleh jadi diuji dengan buruk. Ibu, hidup itu tidak ada yang ideal Pak, tidak ada. Ada istri yang punya suami kaya banget, tapi pelit. Kaya tapi pelit. Ayah mama beliin motor, nggak usah, jalan kaki saja, biar sehat. Padahal duitnya banyak. Kalau istri yang satu lagi mah suaminya itu dermawan tapi miskin. Ayah mama pengen beli motor, jangan motor mah, beli mobil. Kalau ada duit mah sok, ayah mah gak akan pelit, sok. Jadi dia mah apapun yang diminta istrinya sok. Ada duit mah ayah mah gak akan pelit gitu. Ayah mama pengen umroh, jangan mama, bawa keluarga besar, bila perlu 2 bis. Sok, hari ada duit mah. Ayah gak akan pelit. Ibu ingin punya suami yang kaya tapi pelit, apa dermawan tapi miskin? Kaya dan dermawan. Itu yang Anda inginkan. Hidup tak seperti yang Anda inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Nah, jadi dengan demikian hidup itu ujian. Yang ketiga, hidup itu tempat menanam amal soleh. Tempat menanam? Man amila amalan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Nah, ini penting. Siapa di antara kamu, maksudnya kita, laki atau perempuan, beramal soleh, maka kami akan beri kehidupan yang baik. Ibu bapak, jadi dunia itu tempat menanam kebaikan, menanam kebaikan, menanam kebaikan. Nah, kalau kita bisa menjalani hidup dengan menanam kebaikan, itulah hidup yang berkah. Apa namanya? Nah, lihat dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk satu bangsa beriman dan bertakwa, kami buka pintu keberkahan. Keberkahan yang pertama adalah keberkahan umur yang tadi. Setiap detik yang kita lewati kita isi dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Sebab kalau kita sudah meninggal, orang akan mengenang tuh kebaikan kita. Kalau kita menanam keburukan, orang akan mengenang keburukan kita. Istri Rasul, ya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, ketika beliau wafat, Rasul sangat bersedih. Lalu ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau begitu bersedih? Apa kata Nabi? Bagaimana aku tidak bersedih? 25 tahun saya rumah tangga dengan Khadijah. Dengar baik-baik, tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Tidak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa. Sungguh Khadijah orang yang paling bermakna untuk hidup saya. Keren enggak Bu? Keren enggak? Apa kata Nabi? Selama 25 tahun rumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu patah kata yang melukai. Tidak ada satu perbuatan pun yang membuat Nabi kecewa. Ibu maaf, sekiranya ibu meninggal lebih dulu, suami ibu bakal bilang gitu enggak? Apa? Apa Bu? Wallahu a'lam. Oh, ada juga yang gimana nanti aja. Jadi artinya Siti Khadijah dikenang oleh Nabi karena beliau menanam kebaikan, kebaikan. Ada seorang istri ketika ditinggal wafat oleh suaminya, istrinya tersedih, lalu manggil anaknya, karena anaknya laki-laki. Sini nak, kamu kalau jadi ayah, contoh tuh bapak kamu. Bapak kamu tuh selama rumah tangga dengan mama, jadi imam. Terus juga di kantornya dia itu kepake karena bapak kamu teh jujur, disiplin, tekun. Kamu kalau jadi ayah, contoh tuh bapak kamu. Berarti almarhum bapaknya menanam apa? Nah, berarti si bapaknya tuh berkah dia, menanam kebaikan. Tapi kan ada juga istri yang begini, setelah suaminya meninggal. Sini, kamu kalau jadi ayah jangan seperti bapak kamu. Parah pisan bapak kamu, parah. Mamah rumah tangga 20 tahun teh nyakitin aja.
Di kantornya juga bapak kamu teh troublemaker. Hanya alhamdulillah bapak kamu teh pendek umur. Kalau panjang umur mah da mama ge nggak akan kuat atuh, ya kan? Saya ingin tanya, berarti si almarhum suaminya menanam apa? Keburukan. Ingin hidup kita berkah, isi hidup kita dengan amalan-amalan terbaik. Tadi ayatnya dibacakan oleh Ananda kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Kalau kita jadi ayah, jadilah ayah yang hebat untuk anak-anaknya. Kalau jadi suami, jadilah suami yang hebat untuk istrinya, bukan istri orang lain. Kan ada ya, kalau ke istri sendiri pelit, ke istri orang baik gitu. Ke istri sendiri mah, ayah, mama sekali-kali lah pengen di kafe. Kafe gimana kamu teh? Nabung. Nah, tapi kalau istri orang lain majak mah, Pak, makan yuk. Hayu. Nah, siapa ini? Saya traktir nih, saya traktir. Ada nggak suami yang kalau ke istri orang baik, ke istri sendiri tidak? Ada, di sini mah enggak di sini mah. Ya, di masjid ini enggak. Jadi artinya kita ini harus menjadi, kalau kita jadi suami, suami yang terbaik untuk istri. Kalau jadi ayah, ayah yang terbaik untuk anak-anak. Kalau kita jadi karyawan terbaik untuk perusahaan kita. Kalau kita jadi warga negara Indonesia, menjadi warga yang terbaik untuk negeri ini. Itu yang disebut ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Jadi ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita ini umur berkah apabila kita isi hidup dengan ahsanu amala. Amalan terbaik. Karena tadi saya katakan, kita ini awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Adanya di alam lalu alam dunia. Nah setelah itu kita akan masuk yang namanya pintu kematian. Pintu kematian. Siapa di antara kita yang paling duluan? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena tidak ada yang paling misterius kecuali kematian. Bisa bapak ibu duluan meninggal itu, saya belakangan. Mungkin enggak? Atau saya belakangan, ibu bapak duluan. Mungkin enggak? Mungkin. Atau malah saya duluan, mungkin. Saya duluan menyolatkan ibu bapak. Jadi mati mah misterius. Bisa bapak ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu bapak duluan. Atau malah saya duluan menyolatkan ibu bapak. Ya, berarti ya memang mati itu misterius waktu, misterius tempat. Tempat. Bapak ibu lahir ini di Depok ya? Depok. Tiba-tiba main ke Solo, meninggal di Solo. Ada yang lahir di Cianjur, main ke Jakarta, meninggal di Jakarta. Ada yang lahir di Tasik, silaturahmi ke saudaranya di Bogor, meninggal di Bogor. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak akan tahu di daerah mana kamu akan mati. Saya lahir di Bandung, besar di Bandung, meninggal saya belum tentu di Bandung. Bisa saja di Makkah atau Madinah saudara-saudara. Ya kan? Kenapa Anda gitu? Biasa aja kali. Ada ibu-ibu yang gini, dia mah bagus terus. Ya biarin. Silahkan jadi pembicara kalau mau. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini, ada berkah yang paling hebat. Yaitu kita berkah saat berpulang. Apa berkah saat berpulang? Husnul khotim. Itu berkah. Jadi ada berkah umur, kita isi hidup dengan amalan soleh. Ada berkah yang paling hebat. Berkah husnul khotimah. Makanya kan ada doa, ya Allah wafatkan saya sebagai husnul khotimah. Karena itu berkah yang paling tinggi. Bapak Ibu, kenapa? Karena yang namanya mati itu kan misterius. Nah, orang yang umurnya berkah, kalau meninggal rohnya tersenyum. Rohnya tersenyum. Apa? Kata malaikat ketika dia itu meninggal, Allah takhofu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih, bergembira dengan kenikmatan yang Allah siapkan untukmu. Makanya kalau orang soleh itu, orang yang hidupnya berkah,
bagi dia kematian itu istirahat dari segala kepenatan dunia. Semoga kita termasuk orang yang diberkahi dalam umur, diberkahi husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Amiruddin telah menjelaskan, telah menyadarkan kita semua. Mudah-mudahan Ustadz Amiruddin diberikan umur panjang. Dan saya berkesempatan menyolatkan Ustadz nanti suatu saat ya Ustadz. Amin ya robbal alamin. Lo kan sama-sama Ustadz ya. Siapa duluan? Baik, kesimpulannya adalah kita harus menyadari bahwa hidup di alam dunia ini, kita sadari bahwa dunia adalah sesuatu yang fana. Kita jalani kehidupan ini, kita sadari sebagai sebuah ujian dan kita berlomba untuk beramal soleh agar hidup kita berkah dan husnul khotimah. Dan kami akan masih kembali dengan beberapa guru di kesimpulan akhir. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai agama yang komplit dan komprehensif, Islam sudah mengatur segala hal. Apa saja yang kita lakukan sudah ada aturannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebagai seorang Muslim kita harus senantiasa bersyukur karena kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dibesarkan dalam keadaan Islam, dan kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa berdoa agar mati dalam keadaan Islam. Husnul Khotimah. Guru-guru kita sudah menjelaskan bahwa gaya hidup Islami masa kini harus dimulai dari keluarga dan anak-anak kita, kemudian kita jalankan dengan hal-hal yang halal dan amal yang soleh, sehingga kita di akhir hayat bisa menghadap Allah dengan percaya diri karena kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih kepada Kiai Haji Fikri Haikal MZ, kemudian Ustadz Kasifir dan juga Ustadz Aam Amiruddin, dan juga korek kita Muhammad Attalah yang sudah menyemarakkan tausiah dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan mari kita tutup acara kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan di akhir sesi kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Akhirnya saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak saudara-saudara, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan bibarakatil Fatihah ini kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, dikaruniakan keturunan yang soleh dan solehah, dapat melanjutkan perjuangan agama di negara Republik Indonesia tercinta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ مقاصدنا دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم مصطفى بلغ مقاصدنا نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه